Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Probos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, siapakah aku? Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan Tuhan percayakan kami belajar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus kiranya mewahyukan hikmat dan tuntun kami, untuk kami mengerti kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Probos, bacaan kita dari Efesus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya saudara, kita perlu sekali mengenal siapa kita sehingga itu menjadi kunci untuk kita menjalani sebuah kehidupan yang berhasil dan berkemenangan. Nah saudara, kalau kita memiliki kesadaran bahwa di dalam Kristus posisi kita ini sangat luar biasa, maka perjalanan kita ke depan pasti tidak akan pernah sama lagi saudara. Seperti bacaan tadi dikatakan bahwa di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Wow saudara ya, Efesus 1 ayat 3 tadi dikatakan kita di dalam Kristus kita memiliki kekayaan rohani yang luar biasa. Ya seperti tadi kita baca ya, sebentar saya baca lagi. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi segala berkat rohani itu menjadi bagian saudara dan saya ketika kita menjadi percaya kepada Kristus. Jadi kita dipilih, kalau dikatakan Yohanes 6 ayat 65, tidak ada seorang pun yang dapat mendekat kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Jadi karena karunia daripada Tuhanlah kita hari ini boleh mendekat kepada Tuhan. Kita dikatakan sebagai orang percaya dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan kita diperlengkapi, dikuduskan, dimurnikan, bahkan diberkati Tuhan pastinya. Nah, jadi segala berkat rohani itu apa aja? Banyak saudara, segala berkat rohani yang Tuhan berikan. Yaitu kepastian kemenangan, kekuatan yang Tuhan berikan. Dan juga kita diberi kemampuan untuk kita berpikir dengan hikmat daripada Tuhan. Nah, banyak janji-janji Tuhan, berkat anak cucu, harta kekayaan di dalam rumahmu, ini berkat bagi orang benar ya saudara. Banyak sekali janji Tuhan jika kau mendengar, dikatakan Ulangan 28, dan melakukan dengan setia perintah-perintah Tuhan ini. Maka dikatakan berkat ini akan menjadi bagianmu. Wah, banyak sekali saudara janji Tuhan buat kita. Jadi segala berkat rohani itu pasti menjadi bagian saudara dan saya ketika saudara menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi artinya di dalam Kristus kita orang kaya akan segala berkat surgawi. Yaitu semua janji penyertaan Tuhan dengan malaikat yang memagari, yang berkemah di sekeliling kita. Dan juga anak cucu yang perkasa di bumi. Dan dikatakan keturunanmu menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Bahkan engkau akan naik tidak turun menjadi kepala tidak menjadi ekor. Wah, banyak sekali janji Tuhan buat saudara dan saya. Itu adalah berkat-berkat surgawi yang Tuhan janjikan bagi setiap kita ketika kita tetap tinggal di dalam Kristus. Jika kita adalah orang yang diberkati, saudara, pasti otomatis mindset kita, pola pikir kita pasti akan berubah. Kita punya mentalitas yaitu kita ini adalah orang yang diberkati Tuhan ya. Kita akan berubah dan menyesuaikan dengan fakta ini. Jadi mentalitas kaya ini akan mengikuti
yaitu melalui sikap hidup saudara, yaitu lebih murah hati lagi. Kalau mentalitas miskin selalu ingin mengambil dan menerima. Tapi ketika saudara mengenal siapa saudara, bahwa saudara dan saya di dalam Kristus mempunyai kekayaan rohani yang luar biasa, maka saudara punya mindset yang berbeda. Saudara dan saya adalah orang yang sudah terlanjur diberkati. Jadi pola pikir demikian akan membuat saudara jadi murah hati, suka memberi, bukan berbicara tentang jumlah bersama dengan Yesus. Ya, itu yang saya alami, banyak hal saya mengalami bahwa segala sesuatu dimulai bukan bicara tentang uang. Segala sesuatu bersama Tuhan dimulai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau saudara melakukan menjadi kehendak Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan turut bekerja membuat setiap apa yang diminta oleh Tuhan kepada saudara digenapi ya. Ikut Tuhan itu wow, saudara akan terharu. Saudara akan kagum akan kehebatan Tuhan yang kita sembah. Saudara sadarilah Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia bukan hanya Tuhan yang disembah, yang tidak punya telinga untuk mendengar, yang tidak punya mata untuk melihat. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dia berbicara, dia mendengar seruan saudara, dan dia menjawab setiap kerinduan saudara. Jadi apa yang kita miliki sebagai orang yang dibenarkannya, pertama saudara adalah orang-orang yang memiliki kekayaan rohani di dalam Kristus. Yang kedua, keselamatan di dalam Kristus adalah jaminan yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita baca Efesus 1 ayat 4 dan 7. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penebusan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, dikatakan di sini, di dalam Yesus Dia telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikannya. Dan dikatakan supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara, Tuhan memilih kita untuk menjadikan kita yaitu manusia rohani yang kudus tak bercacat di hadapannya. Bagaimana caranya saudara? Melalui proses-proses yang saudara harus jalani, melalui proses-proses yang saudara hadapi di depan saudara, itu adalah jalan yang membawa kita untuk menjadi orang-orang yang tak bercacat. Yang dikatakan kudus, menjadi orang-orang yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang penting adalah sebagai orang percaya, saudara harus memiliki sikap rendah hati. Memiliki ketulusan dalam mengikut Tuhan. Apapun prosesnya, hadapi setiap prosesnya dan lihatlah di dalam setiap proses ada kedahsyatan Tuhan yang saudara akan kenali dan saudara akan lihat. Jadi oleh karena itu saudara hanya perlu satu sikap. Nurut-nurut aja ya, nurut-nurut aja saudara. Jangan memberontak, jangan berbantah-bantah. Di mana Tuhan menempatkan saudara itu adalah sekolah kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Di mana saudara ditempatkan di gereja lokal saudara itu adalah sekolah kehidupan kita. Saudara hanya perlu belajar, ambil setiap jam ibadah yang disediakan oleh sebagai fasilitas dalam gereja lokal saudara. Kalau saya selalu berpikir begini saudara, bahwa saya ada di gereja lokal dan setiap ibadah yang disediakan gereja lokal di mana saya berada itu adalah mata pelajaran yang harus saya ikuti. Selebihnya yaitu proses-proses kehidupan itu adalah praktek dari teori yang saya sudah dapat. Ketika saya ngerti goal saya adalah saya harus masuk surga, maka saya mengambil keputusan untuk bertumbuh. Dan bagaimana cara saya bertumbuh? Saya ikuti semua aktivitas gereja lokal. Dan saya gak mau bolos-bolos. Seperti dulu waktu sekolah saya takut bolos. Kenapa? Karena kalau bolos saya ketinggalan pelajaran. Saya harus minjam buku teman dan belum tentu saya bisa ngerti. Saya harus tanya sama guru. Saya harus tanya lagi sama teman. Saya gak mau ribet. Saya hanya perlu tidak bolos. Dan itu adalah keputusan. Demikian juga ketika saya menjadi muridnya Tuhan. Saya ada di gereja lokal. Saya ikuti setiap pelajaran aktivitas gereja lokal. Tidak ada yang saya tidak ikuti. Dan saya gak pernah bolos. Saya berjuang untuk beribadah karena saya mau bertumbuh. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya sekedar menjadi orang Kristen dengan KTP Kristen dan ada di gereja. Saya harus menjadi orang Kristen yang bertumbuh.
Di setiap kesempatan untuk saya praktekkan firman itu saya lakukan. Apa yang saya sudah dengar saya lakukan, saudara. Berjuang, kalau gak bisa saya datang sama Tuhan. Waktu datang sama Tuhan, Tuhan ajar saya lagi. Saya bangkit lagi, semangat lagi, saudara. Sehingga orang bilang, yang puluhan tahun lihat saya, dia bilang begini, Ibu Lydia rohnya gak padam-padam. Ternyata benar apa yang dikatakan Ibrani 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi kalau saudara rajin, roh saudara pasti tetap menyala-nyala. Sebab dikatakan di ayat 7-nya, di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ikut Tuhan bukan berarti kita semua adalah orang benar yang tidak pernah gagal respon. Kita pernah gagal respon. Tapi ketika kita gagal respon, jangan pernah engkau menjauh dari Tuhan. Kau harus tetap datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, lakukan apa yang baik seperti yang kau lakukan seperti biasa. Disitulah Tuhan beri kekuatan untuk kita bangkit. Maka dikatakan dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar 7 kali jatuh namun bangun kembali. Saudara tahu siapa orang benar? Adalah orang yang mau dibenarin. Dia akan tetap datang kepada Tuhan. Dan waktu datang sama Tuhan, saya percaya firman akan ngebenarin saudara. Orang yang kukasih ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat, garis bawahi saudara. Respon kita harus rela terima teguran dan bertobat. Bukan marah. Orang yang gak mau ditegur adalah orang yang nyerang balik, saudara. Ketika ditegur, marah, sakit hati, kecewa. Dan berkata, gak mau datang, nanti ditembakin terus sama firman di atas mimbar. Kalau gembala yang berkata demikian, pasti dia bilang, ya begitu saudara. Karena gembala tahu masalahnya. Tapi sesungguhnya percayalah saudara, hamba Tuhan menyampaikan firman di atas mimbar, gak pernah sedikit pun berpikir untuk nembaki saudara. Jadi oleh karena itu terimalah firman Tuhan yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara catat ini saudara, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu firman Tuhan yang disampaikan di atas mimbar melalui hamba-hambanya atau melalui pembacaan firman Tuhan, dikatakan bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan. Kalau saudara salah pasti saudara ditegur. Saudara diperbaiki, dikatakan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka dikatakan Yohanes 3 ayat 20, barang siapa berbuat jahat ia membenci terang, ia tidak datang kepada terang supaya perbuatan jahatnya tidak nampak. Ada banyak orang ketika salah respon, melakukan hal yang bertentangan dengan kebenarannya, cenderung gak mau datang kepada terang atau dalam ibadah. Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir ya saudara. Tidak mau datang kepada terang, kenapa? Karena perbuatan jahatnya pasti nampak. Di dalam terang tidak ada kegelapan yang tersembunyi, yang tidak akan dibukakan, pasti terbuka. Tetapi baiklah saudara punya sikap yang rendah hati. Terima teguran dengan sikap rendah hati. Rela ditegur dan bertobat. Minta Roh Kudus untuk mampukan kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Ini adalah orang-orang yang mau disempurnakan. Yang penting kau adalah tekun. Ingat dikatakan 2 Tawarik 12 ayat 14. Ia berubah menjadi jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. Saudara tetaplah bertekun cari Tuhan. Tuhan berkata, carilah aku maka engkau akan hidup. Dan aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Tidak pernah sia-sia persekutuan saudara dengan Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan, Tuhan akan ajar kita. Tuhan akan tuntun dan bimbing kita untuk kita tetap berjalan dalam jalannya. Ketika kita menyimpang ditegur sama firman. Ketika engkau keraskan hati, dihajar saudara, seperti dikatakan Ibrani 12 ayat ke-6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Selama ada teguran berarti saudara dikasih Tuhan.
Tapi kalau saudara tidak mempan ditegur, Tuhan hajar saudara lebih keras lagi. Ketika dihajar masih keraskan hati, masih bebal, Tuhan katakan disesat. Tapi itu pun berarti saudara masih diakui sebagai anak. Jangan sampai dibiarkan saudara. Orang yang dibiarkan seperti yang dikatakan dalam Mazmur 81 ayat 12 dan 13. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Saudara jangan sampai dibiarin sama Tuhan. Kenapa? Karena kita gak mau dengar. Karena kita gak suka sama Tuhan. Sehingga Tuhan biarkan menurut kedegilan hatinya, terserah. Mau melayani atau tidak. Mau beribadah atau tidak. Mau melakukan kebenaran atau tidak, udah dibiarin sama Tuhan. Tidak ada teguran, tidak ada ajaran, tidak ada sesaat. Berarti saudara bukan anak. Padahal kalau kita mau nurut saja, Tuhan bilang lawanmu akan dikalahkan oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara, siapa saudara? Yaitu kita adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus saudara diteguhkan dengan fakta bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk ditebus oleh darah Kristus yang sangat mahal. Luar biasa saudara. Kalau saudara saya menerima Yesus hari ini, itu adalah anugerah terbesar. Tuhan sudah bayar mahal dengan menebus saudara yang harusnya kita ini milik dunia. Harusnya neraka adalah tempat kita akhir hidup manusia. Tetapi puji Tuhan, karena kasih Tuhan, dia tebus kesalahan saudara dengan darahnya yang sangat mahal. Jadi artinya kita adalah orang-orang yang mendapat kemurahan Tuhan sekaligus amat berharga baginya. Saya selalu katakan dalam diri saya, utang saya sangat banyak sama Tuhan. Saya gak bisa bayar, sangat banyak. Tuhan nyelamatin saya dengan nyawanya dan saya gak bisa balas. Saya hanya katakan Tuhan, apa yang aku bisa lakukan, aku akan lakukan buat Tuhan. Sekalipun harus menghadapi begitu banyak rintangan, beban, masalah, pergumulan, goncangan, aniaya, fitnahan, makian. Itu tidak seberapa dari apa yang Tuhan Yesus sudah tanggung buat kita. Yesus sampai mencucurkan darah. Yesus dicambuk sampai dagingnya tercapik. Sampai dia tidak berbentuk lagi seperti manusia, dikatakan Yesaya 53. Kita belum sampai seperti demikian saudara. Yesus diludahi, ditinju, dipukul. Kita belum sampai demikian. Kadang-kadang cuma dengar apa kata orang, kita sudah marah, kecewa dan kita tinggalkan pelayanan. Saya mau katakan kepada saudara, saya mengasihi saudara, saya mau katakan tetaplah bertahan. Engkau sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal dengan nyawanya. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah bayar buat saudara. Saudara saya, sadarlah kita adalah orang yang berdosa. Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus atau membeli kita menjadi miliknya. Perlu kita sadari saudara. Jadi mari lakukan apa yang nyenangin hati Tuhan. Sebab dia layak menerima yang terbaik dari kita. Hal ini membuat kita tidak lagi memiliki keraguan soal keselamatan kekal di dalam Kristus. Karena dasarnya jelas, bukan karena kebaikan dan perbuatan kita, melainkan karena anugerahnya. Gak ada yang baik satupun daripada kita, tidak. Tapi Tuhan sedang memproses saudara saya agar kita menjadi orang yang berbeda dengan dunia. Saudara dipisahkan agar saudara menjadi orang yang kudus dan bahkan tak bercacat. Sempurna adalah kehendak Tuhan. Matius 5:48 dikatakan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Tuhan mau kita sempurna saudara. Dan sempurna adalah buah daripada ketekunan. Yakobus 1 ayat 4 dikatakan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Iya. Jadi kalau saudara tekun, ketekunan itu akan menghasilkan buah, saudara sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara catat hal-hal yang penting demikian. Saudara perlu tekun, terus menerus lakukan apa yang baik, sebab yang baik datang daripada Tuhan.
ketika engkau hari ini melayani, lanjutkan pelayanan saudara. Ketika engkau disebut orang yang ramah, tetaplah ramah kepada semua orang. Ketika engkau dikatakan orang yang murah hati, tetaplah murah hati. Walaupun jangan pernah berhenti, tetaplah murah hati. Hasilkan buah saudara sesuai dengan pertobatan saudara. Tuhan mau kita menghasilkan buah. Dan buah yang saudara hasilkan tergantung saudara nempel di pokok yang mana. Sekali lagi saya mau ingatkan, ada 2 pokok. Yang satu pokoknya adalah kebenaran atau Tuhan Yesus sendiri. Kalau engkau nempel di pokok yang benar, buahmu pasti dikatakan dalam Efesus 5 ayat 9 bahwa terang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Pasti buahmu adalah kau jadi orang yang semangat, rajin ibadah, melayani Tuhan akan semakin giat dan suka akan hadiratnya dan melakukan setiap perintahnya. Tetapi ketika kau menempel di pokok yang satu lagi yaitu dunia, maka buahnya adalah kebalikannya. Dikatakan anak-anak iblis 1 Yohanes 3 ayat 10 adalah mereka yang membenci saudaranya dan tidak melakukan kebenaran. Halo saudara, anak Allah atau anak iblis tidak dibedakan di mana saudara berada. Apakah di gereja atau di luar gereja. Melayani atau tidak melayani. Tapi anak-anak Allah dan anak iblis dibedakan. Jika kau mengasihi sesamamu manusia, sesama bukan hanya bicara orang yang baik dengan saudara. Tapi sesama bicara dalam Matius 5:44, kasihlah musuhmu dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi ini yang harus saudara lakukan, standar kebenaran Tuhan bukan standar kebenaran kita sebagai manusia. Jangan menempel kepada pokok yang salah. Kalau kau nempel kepada pokok dunia, kau akan kehilangan semangatmu, kau tidak rajin, kau mengurangi ibadahmu, kau mulai kecewa, marah, sakit hati, gak bisa ngampunin. Itu adalah buah ketika kau nempel di pokok yang salah. Segera kau berjuang datang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan bebaskan engkau. Ketika engkau tidak mau berjuang datang sama Tuhan, percaya saya. Dunia tidak akan pernah melepasmu. Dunia akan menarik engkau semakin menjauh daripada Tuhan. Jangan salah ambil keputusan saudara. Kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Kita tinggal nunggu waktu pengangkatan orang-orang benar. Pengangkatan orang-orang percaya. Kita tinggal nunggu kapan hari waktu itu bisa saja terjadi. Baik panggilan secara pribadi atau panggilan secara korporat ketika sangkakala terakhir terdengar. Maka dengan kecepatan kilat. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kita hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita akan berjumpa di awan permainan, akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Saudara dan saya harus terangkat. Untuk menjadi terangkat kau harus jadi murid yang bukan biasa. Harus jadi murid yang excellent. Karena rapture adalah jalur undangan khusus Tuhan. Jadi mari saudara, jangan ragu tentang keselamatan yang Tuhan janjikan buat kita. Yang penting kau mau diproses, dibentuk. Janji keselamatan adalah pasti. Yang ketiga, ada jaminan di dalam Kristus. Kita baca Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Iya, luar biasa saudara, ada jaminan di dalam Kristus. Di dalam Yesus kita dikatakan yang telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil yang menyelamatkan kita, maka di dalam Dia kita dimateraikan dengan Roh Kudus dan menerima janji, yaitu keselamatan. Roh Kudus akan memimpin saudara. Hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Tuhan. Ketika engkau mau dipimpin oleh Roh Tuhan, pasti Roh Tuhan itu Roh Kudus. Dia akan menuntun engkau pada kebenaran demi kebenaran. Engkau akan diubah menjadi manusia-manusia yang berbeda dengan dunia. Saudara akan menjadi manusia yang tidak sama dengan dulu waktu kita dipanggil Tuhan. Engkau akan menjadi manusia yang berbeda. Nah, ada satu jaminan. Roh Kudus itulah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Sampai kau disempurnakan. Oleh karena itu dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus.
Karena kalau mendukakan Roh Kudus engkau tidak akan diselamatkan. Karena Roh Kudus adalah jaminan buat saudara dan saya. Dan dikatakan jaminan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk kita memuji kemuliaannya. Ya saudara, agar keraguan kita akan posisi kita dalam Kristus pudar, Ia memberikan Roh Kudus di dalam kita sebagai jaminan. Supaya ada satu keyakinan pasti. Karena manifestasi Roh Kudus hadir dalam hidup saudara adalah ketika saudara berbahasa roh. Penuh Roh Kudus, tanda awal adalah berbahasa roh. Dan berbahasa roh bukan karena kita belajar, dipelajari, tidak. Tapi bahasa roh diberikan oleh Tuhan sendiri. Nah, itulah yang memberi satu jaminan untuk kita tidak ragu akan janji keselamatannya. Karena semua janji sudah digenapi oleh Tuhan, tinggal satu kedatangannya yang kita nantikan saudara. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah materai. Saudara, materai itu adalah tanda kepemilikan yang sah. Jadi kalau ada Roh Kudus di dalam diri saudara, saudara dimateraikan sebagai tanda pemilikan yang sah. Saudara ada milik kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai Roh Kudus pergi daripada kita. Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Ya, oleh karena itu supaya Roh Kudus tinggal di dalam saudara, taatlah, lakukan apa yang dikehendakinya. Dia akan memimpin jalanmu agar jalan kita adalah jalan yang membawa pada kebenaran. Agar jalan kita adalah jalan yang menyelamatkan hidup kita. Kita diproses sedemikian rupa, tapi ada Roh Kudus yang menuntun kita. Ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Ada Roh Kudus yang memberi solusi buat masalah kita. Roh Kudus adalah jaminan kepemilikan yang sah sebagai materai bahwa saudara milik kepunyaan Allah. Yang menjadi jaminan bahwa posisi kita di dalam Kristus itu begitu kuat adalah karena rohnya sendiri yang dimateraikan di dalam saudara dan saya. Jaminan rohnya itu adalah jaminan yang pasti. Roh Kudus akan menuntun kau menjadi orang yang semangat. Roh Kudus akan memimpin jalanmu agar hari lepas hari kau akan menjadi orang yang lebih benar, semakin benar sampai kau disempurnakan. Jadi di dalam Kristus saudara sadarlah, siapa aku? Aku adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita dipanggil dari begitu banyak orang dan kita dipilih, saudara. Tinggal satu yang saudara harus perjuangkan, yaitu kata setia. Wahyu 17 ayat 14 dikatakan yang akan menang bersama dengan Yesus adalah mereka yang bersama-sama dengan Dia, yaitu murid-murid yang terpanggil, terpilih dan setia. Saudara saya, kita hari ini adalah seorang murid. Saudara sudah terpanggil dan hari ini saudara sudah terpilih melayani Dia. Tinggal satu, pertahankan. Sampai dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Biar saudara adalah orang yang setia. Lakukan tugas pelayananmu sampai tuntas. Demikian sahabat Penobos, biarlah materi ini menjadi pelajaran buat kita semua. Bahwa siapakah aku, siapakah saudara, sadarlah kita di dalam Kristus. Kita punya kekayaan rohani yang luar biasa. Dan bahwa ada jaminan keselamatan buat saudara. Bahkan jaminan di dalam Kristus yaitu Roh Kudus Tuhan berikan buat kita semuanya. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Saya akan berdoa buat sahabat Penobos. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami terima. Kami adalah orang-orang yang peroleh anugerah luar biasa. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Layakkan kami tetap dalam kemurahan-Mu. Layakkan kami tetap dalam panggilan-Mu. Beri kekuatan dikala kami lemah. Bangkitkan kembali semangat yang pudar, yang hampir-hampir tidak ada lagi pada kami. Tuhan kami berdoa. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Mampukan kami abaikan kehinaan dan terus tekun dalam pikul salib kami sampai kami menyelesaikannya di garis finish. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Hormat kemuliaan hanya kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat Penobos. Biarlah program ini boleh menjadi program yang saudara nantikan untuk kita terus belajar menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Saya tetap mengundang sahabat penerobos bergabung bersama kami. Silakan catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung dalam komunitas pemuritan GOB. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.